lagi. Cerah ya? Ya emang sih Kak, cerah hari ini. Iya, soalnya kemarin kan itu hujan, semalam juga hujan. Oh iya, hujan. Ini dengan Mas Awang ya? Iya benar, saya Ini pertama kalinya kita ini ya, beneran saling ngobrol. ya. Mungkin kita bisa itu dulu kali ya, perkenalan dulu. Mulai dari saya, nanti Mas Awang juga bisa. Oke, perkenalkan, nama saya Sejadin Fitri Asma. Saya mahasiswa bimbingan dari konseling semester 4. Mas Awang bisa panggil saya Afin, Mbak Afin, Kak Afin, Bu Afin juga. Boleh. Mas Awang gimana? Nama? Iya, boleh. Untuk nama saya sendiri Mbak, saya Awang Masari Ramadi. Saya dipanggil Awang. Dari saya kebetulan juga mahasiswa di konseling semester 4. Oh, sama-sama semester 4 ya. Ya, semester 4. Gimana Metopen aman? Akhir-akhir ini Metopen ya karena nantinya jadi ke sempro dan lanjut ke skripsi, dia pusing, apalagi kayaknya paling berat Metopen. Iya sih, sama. Udah kepikiran belum nanti kuanti atau kuali itu? Kalau kuanti atau kuali, kayaknya saya lebih ke kualinya, nggak tahu nanti kedepannya berpikiran berubah atau enggak buat sempronya sampai skripsi. Kalau sekarang masih ke kuali karena saya lebih suka turun ke lapangan langsung dan mengolah datanya itu lewat wawancara dan observasi daripada mengolah data. Sama berarti ya? Iya. Iya juga. Sepertinya lebih gampang nggak sih? Sepertinya saja. Semoga ya, semoga. Soalnya saya lebih suka itu juga. Lebih suka apa ya? Yang real langsung gitu loh, daripada saya harus mengolah data satu-satu kayak SPSS itu. Tapi saya nggak suka. Oke, oke. Ini habis ini ada kegiatan kelas praktek. Atau untuk ada kegiatan selanjutnya setelah ini itu nanti saya ada kelas lagi jam 1, lalu dilanjut saya ada rapat internal divisi saya karena saya anak organisasi, jadi ya agak lumayan padat, nggak lumayan sih padat sampai kelas paling jam 8 9. Ya. Itu udah biasa jam segitu baru pulang. Untuk akhir-akhir ini ya karena divisi saya lagi megang proker, jadi ya kebetulan saya ketua pelaksananya, jadi ya lumayan hektik untuk bulan ini, apalagi bulan ini lumayan pusing saya juga Mbak, bulan ini juga bulan UAS, bulan ini proker saya baru. Iya ya, udah akhir semester. Tapi kayaknya kalau anak organisasi emang nggak ada liburnya deh. Iya sih, merah serasa masuk aja udah nggak dibayar lagi, nggak masuk, nggak pusing. Saya sendiri sih, saya bukan anak organisasi ya, jadi habis kuliah, habis kelas ya pulang. Enak kayak gitu Mbak, nggak usah. Organisasi itu apa sih? Ini tidur ngerjain tugas, enak aja. Tapi tetap aja tuh susah banget buat ngerjain. Oke, Mas Awang. Nah, Mas Awang ini kan mahasiswa BK, berarti udah paham dong ya gimana kondisinya itu, apalagi kan udah semester 4. Tapi udah pernah konseling nggak sih? Untuk konseling individu saya itu nggak pernah sih Mbak sebenarnya. Saya tahu tekniknya, prosedurnya, tahu, cumanya untuk konseling secara real itu saya belum pernah. Oke. Nah, untuk sekedar mengingatkan aja ya, Mas Awang, kalau kita tuh di dalam konseling ini kan diskusi ya, jadi kita bakal saling sharing gitu, dan saya juga nggak bisa semata-mata langsung memberikan kamu harus gini, kamu harus gini, itu nggak bisa. Jadi kita fokus ke diskusi dan kita temuin bareng-bareng tuh. Dan saya juga sangat mengharapkan ya Mas Awang bisa cerita dengan leluasa, bukan, dan pokoknya santai aja, chill. Kita kan satu angkatan ya, jadi bisa lebih gampang lah ya gitu.
Dan Mas Amu juga nggak perlu khawatir kalau saya bakal ngomongin ke teman-temannya atau ke siapapun itu, karena di dalam konseling ini adalah sesuatu yang bakal saya simpan sendirian tanpa harus menjelaskan. Nah, tetapi saya memerlukan sebuah pencatatan gitu ya Mas Awang, untuk menjadi sebuah arsip atau data bagi saya sendiri, jadi nanti kita juga bisa meninjau bagaimana persen kita dari catatan itu, dan juga nggak bakal sama. Oke. Karena ini awal, kalau kita sepakatin sekitar 30 sampai 35 menit gitu gimana? Boleh sih kayak itu ya, belum ada banyak untuk pertama kali saya sedikit sedikit. Oke, jadi kita efektif di situ ya. Ya. Nah, untuk Mas Amu sendiri, ini ada apa nih? Cerita apa yang mau Mas Amu sampai ini? Oke, saya kesini itu tujuannya tentu punya tujuan, saya pengen cerita ya Mbak ya. Entah kenapa akhir-akhir ini semester 4 saya rasanya tuh capek. Saya selalu merasa kalau diri saya itu penuh dengan tuntutan, selalu penuh dengan tuntutan untuk selalu terlihat baik, terlihat bagus, dan tidak merasa kalau saya itu benar-benar ini selalu dituntut untuk terlihat baik-baik saja, entah itu dari orang lain, entah itu dari teman-teman atau dari ya siapapun itu. Kalau misalkan memandang saya itu harus menuntut diri saya itu selalu terlihat baik-baik saja. Selalu terlihat baik-baik saja. Itu seperti apa sih? Terlihat baik-baik saja ini seperti saya ketika dihadapi suatu permasalahan, saya ini selalu seakan-akan dapat diandalkan, entah itu permasalahan yang besar, kecil, ataupun saya masih meragukan diri saya sendiri, kayak saya ini sebenarnya bisa nggak sih untuk menyelesaikan masalah ini. Orang-orang itu selalu mendorong saya untuk selalu tetap bisa, tapi saya itu merasa kalau misalkan saya itu lagi capek atau tuntutannya terlalu besar. Oh, akhirnya jadi capek sendiri gitu. Capek sendiri seperti itu. Oke. Kalau menurutnya Mas Awang, hal kayak gitu tuh udah dari lama atau emang dari dulu, atau yang gimana sih awalnya? Dari dulu sih Mbak, dari SD saya itu selalu dituntut untuk menjadi pribadi yang nurut dengan orang tua, pribadi yang selalu ya dulu kan ada yang namanya ranking nih Mbak, apa selalu kayak 1 sampai 10. Saya itu selalu dituntut untuk masuk ke ranking 1 sampai 10 itu. Even walaupun bukan ranking 1, setidaknya saya masuk. Tapi memang benar saya bisa masuk ke ranking 10 itu, saya entah, tapi dari dulu saya kayak belajar penuh tekanan, selalu ingin kayak apa ya, belajar sesuatu itu karena tekanan, bukan karena murni kesenangan saya. Kayak apa ya, saya inget banget itu, apalagi tentang matematika. Saya itu selalu dituntut untuk bisa matematika karena orang tua saya sendiri itu juga seorang guru. Ayah saya sendiri itu bukan guru sih, dia itu tapi ayahku tuh pinter banget kalau masalah tentang masalah ya mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi saya itu selalu dituntut untuk bisa. Bentuk dituntutnya itu seperti apa? Ya saya selalu tiap malam disuruh belajar lah, tiap malam disuruh ikut les-lesan lah, padahal saya itu lagi kayak capek, lagi kayak gak mau belajar. Ya walaupun belajar itu penting, tapi rasanya kayak satu hari Senin sampai Jumat itu benar-benar malamnya itu benar-benar kayak nggak ada berhentinya gitu, kayak benar-benar selalu dituntut untuk bisa, selalu dituntut untuk
selalu mengerti keadaan dan selalu bilang kalau misalnya kamu tuh anak pertama loh, kamu itu kamu tuh laki-laki. Kalau misalkan kamu nggak kayak gini nih, kamu nggak bisa nantinya di luar. Itu ditanamkan keluarga saya sejak saya kecil, bahkan anak kelas 5 SD harus kelas 5, kelas 3, kelas 4 harus menerima kenyataan seperti itu. Dan saya sadar kalau misalkan saya ini anak pertama itu kelas 3 SD baru sadar kalau dunia itu emang benar keras. Itu anak sekecil itu. Wah iya ya, pengalaman masa kecil tuh bakal melekat gitu ya di dalam diri kita, apalagi kan waktu itu masih kecil juga, pasti juga keinget-inget terus gitu. Oke, lalu Mas Awang pada saat masih kecil itu apa sih respon yang Mas Awang berikan kepada orang tuanya? Ya saya ya sering kali terlihat ini adu mulut ya, kadang-kadang saya tidak mau, tapi ya karena tubuh saya masih kecil jadi ya tahu lah mbak ya, pukulan, ceweran itu selalu menghiasi hari-hari saya. Ya walaupun mungkin kalau dipandang Kak Seto itu pasti sebuah kesalahan, sebuah perundungan sebagai anak kecil, tapi rasanya saya selalu pikirkan kalau misalkan kalau saya nggak begini ya saya nggak bisa jadi bapak, saya memang harus dituntut seperti itu, dan cara orang tua saya ya seperti itu untuk membuat diri saya terus tetap maju dan tidak terus berusaha. Oke, ternyata Mas Awang juga kepikiran kalau ada baiknya juga nih. Terkadang seperti itu, tapi terkadang juga saya masih merasa kayak biar aku diginiin kayak gitu. Kalau di situasi-situasi lain itu ada nggak sih hal yang bikin Mas Awang pikiran hal-hal yang sama gitu, atau mungkin beda? Pemikiran yang sama seperti gimana maksudnya mbak? Nggak memenuhi saya keluar dari apa yang sudah digariskan oleh orang tua saya, apa yang sudah dituntut oleh orang tua saya gitu. Mungkin Mas Awang bisa menceritakan misal ada kejadian-kejadian lain yang bikin Mas Awang tuh aku harus ini, aku harus seperti itu, aku harus dewasa, aku harus mengerti, aku harus bisa semuanya gitu. Ada nggak? Jelas ada, tapi di satu sisi lain saya itu pernah merasa kalau saya itu udah benar-benar memenuhi ekspektasi orang tua saya. Yang memenuhi ekspektasi orang tua itu saya itu kan transisi dari SD ke SMP itu kan butuh, apalagi SD saya kan swasta ya, berarti kan biar dipandang masyarakat baik, berarti masuknya SMP negeri seperti itu kan. Nah saya SD dari kelas 1 sampai 6 itu berusaha untuk masuk SMP negeri, apalagi di situ ada ujian nasional ya kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya ujian-ujian gitu yang bikin diri saya buat membuktikan kalau bisa masuk SMP negeri atau enggak. Nah itu saya benar-benar membuktikan kepada orang tua saya kalau saya itu sesuai ekspektasi mereka, dan masih kalau misalkan saya itu orang yang baik-baik saja dan terlihat orang yang nurut dengan orang tua, pokoknya saya terlihat baik saja, sampai pada akhirnya di masa SMP saya merasa SMP saya sudah memenuhi ekspektasi orang tua saya dengan masuk SD ke SMP negeri itu. Di SMP itu saya merasa kayak ya bebas, saya berteman dengan siapapun, saya jarang belajar, saya sering main terus, bahkan ya saya kan sedikit kelam juga SMP saya bahkan ikut ya kumpulan anak-anak SMP yang nakal banget, yang tiap hari itu kerjanya ya kakak belajar ya main motor. Anak kelas berapa deh, kelas 7, 8, kelas 8 itu berapa ya, 10 kalau 11 kalau nggak 12 lah, umur segitu itu saya sudah ya ikut balapan, pokoknya nakal sampai kenakalan remaja itu kayaknya hampir saya lakukan kecuali merokok, kayak gitu lah mbak. Sampai pada akhirnya saya dipanggil, dapat SP, dapat surat peringatan dari SMP saya, itu manggil orang tua saya, dan di situ orang tua saya kaget, ternyata SMP saya itu
saya itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang tua saya. Nah, di situ saya benar-benar dimarahi dan tetap tetap harus dituntut untuk jadi apa yang mereka inginkan. Tapi di situ saya sempat melawan sih, saya sempat tadi misalkan dan saya itu nggak mau kayak gini, nggak mau dituntut belajar terus, aku pengen jalanku sendiri gitu. Tapi di situ malah saya hampir diusir. Saya Gitu ya, ternyata dalam ya mas ceritanya. Oke, ada perlawanan juga ya ternyata, tapi ternyata akhirnya nggak berjalan semulus yang mas awal pengen, dan ya kembali lagi seperti di awal gitu. Oke, kalau situasi yang sekarang nih yang akhir-akhir ini mungkin Mas Al ini kan kuliah, apakah hal-hal kayak gitu juga mempengaruhi kuliah mungkin di teman organisasi tadi? Iya, apalagi karena setelah saya tahu kalau misalkan memang seharusnya saya itu tidak hidup sebagai diri sendiri, memang seharusnya itu terkadang ekspektasi orang lain itu perlu dipenuhi. Pada akhirnya saya kembali ke setelan awal, mana yang seperti SD tadi, menuntut diri saya untuk selalu terlihat sempurna dan baik-baik saja. Itu dimulai dari sejak saya masuk SMA, karena saya tidak ibaratnya tidak mengikuti perkataan orang tua. Saya masuk SMA negeri dan itu SMA swasta, mohon maaf. Saya kembali masuk ke swasta dan saya berpikir kalau ternyata memang saya harus seperti apa yang dikatakan orang tua saya. Tapi saya capek hidup sebagai ekspresi untuk orang lain. Saya pengen hidup mauku gitu loh. Tapi dengan saya masuknya ke SMA negeri, saya berpikiran lain bahwa ternyata saya memang harus sesuai ekspektasi keluarga saya. Hanya saya kembali ke setelan awal sampai kuliah ini. Jadi saya selalu ketika sampai kalau misalkan saya ada dimintai tolong sama guru nih, misalkan di SMA untuk jadi ketua kelas atau untuk jadi sesuatu apa yang diinginkan oleh orang-orang, saya mencoba untuk menghidupi ekspektasi tersebut. Waktu diamanahi jadinya mau nggak mau aku akan kasih yang terbaik, walaupun kayak seharusnya aku nggak kayak gini, kenapa harus selalu itu juga membawa agak blunder gitu ya, kok aku yang gini terus. Jadinya malah continue aku terus, padahal aku kepengen ngerasa kalau aku stop, jangan aku dong, aku lagi capek nih, jangan aku terus yang lain kok, aku ya pengen istirahat. Kan kayak penunjukan lomba gitu, lomba azan, bayangin aku ya nggak bisa apa-apa disuruh lomba azan karena aku mikirin cuman aku tok yang diandelin, dan guruku suruh aku lomba azan itu yang paling tak pikirin sih. Aku disuruh lomba azan, sedangkan yang lain itu nggak ditunjuk, padahal aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku pengen dan saya dulu yang lain gitu, padahal kayak lomba kecil itu, tapi saya merasa kalau harus dipenuhi seperti ini. Dan itu berlanjut ke sekarang. Iya, kuliah ini, apalagi saya kan kuliah ini nggak sesuai jurusan yang apa yang saya ingin. Saya pengennya sosum aja, ya ini sosum sih tapi yang kurang sosum gitu loh. Ini kayak mungkin saya lebih suka ke PKN, sosiologi ataupun sejarah atau ilmu komunikasi. Saya kepengen ke arah sana, tapi selalu ditentang oleh keluarga saya dan itu tidak realistis lah, katanya tidak bagus lah, kurang bagus lah. Akhirnya dikasih kalau misalkan ini loh pekerjaan jurusan yang ini nih yang bagus, yang bisa menghidupi orang-orang atau sesuai. Ya udah, saya lagi mengikuti ekspektasi keluarga saya ya. Keluarga saya berharap kalau saya itu bisa bertumbuh di sini. Gitu ya. Lalu apakah itu memberikan respon yang sama gitu, kayak yang dulu yang lalu-lalu? Iya jelas, saya merasa kalau saya harus berpikiran kalau ini tuh ekspektasi keluarga saya ya, saya harus melanjutkan, saya harus di kuliah ini, saya harus dapat IPK bagus, pekerjaan saya harus selesai semua. Tapi terkadang di sisi baiknya saya jadi tahu kalau misalkan
kalau misalkan saya nggak masuk di jurusan BK ini, ya nanti saya mau kerja apa. Satu sisi tapi saya capek gitu loh. Iya, udah pasti sih ya kalau capek, apalagi bukan apa yang kita pengen, bukan apa yang kita mau gitu kan, udah bisa apa ya, agak relate lah gitu. Saya juga bisa ngerasain hal yang sama. Oke. Jadi respon awal atau pemikiran yang pertama kali muncul ketika dihadapkan di situasi kayak gitu juga langsung kepikiran dari ekspektasinya itu tadi. Iya, kayak misalkan apalagi organisasi saya ini kan sudah mengalami masa transisi di mana yang ke bawah turun jadi ke atas, yang ke atas, yang paling atas pensiun itu ibaratnya demis lah. Lah yang bawah yang berhak melanjutkan itu angkatanku, dan kebetulan kami itu sedang di fase cukup kebingungan untuk memilih ketua umum. Nah, ketua umum itu kan tanggung jawabnya besar, lagi semua ekspektasi atau semua mata itu tertuju pada saya, sedangkan saya itu sudah capek dan tidak ingin menjadi ketua umum gitu. Bahkan saya tidak mau lanjut, saya itu pengen udah selesai. Tapi orang-orang itu merasa kalau saya itu bisa, merasa kalau kamu itu bisa, kamu itu bagus, kamu itu bisa ngerjain kayak gini. Sebenarnya saya bisa ngerjain ini dan itu karena ekspektasi teman-teman juga bahwa saya itu bisa mengerjakan. Anggap gak ibu maksudnya? Karena saya bisa mengerjakan pekerjaan A, B, C, dan E sampai E itu karena ekspektasi orang-orang, dan ketika saya berhasil mengerjakan pekerjaan tersebut, saya tentu dipandang kayak, oh anak ini tuh bisa, anak ini tuh bagus. Iya, saya mungkin bisa mengerjakan, tapi sedih saya juga capek. Merasa kalau aku bisa ngelakuin ini semua ya karena aku disuruh kayak gini. Emang dituntut kayak gitu, kayak misalkan suatu permasalahan nih. Nah, suatu permasalahan itu nilainya harus A. Nah, saya harus apa harus dapat A. Itu tuntutan dari orang, dan saya mencoba untuk menjadi seperti itu. Itu membawai segala dinamika kehidupannya Mas Awang kan? Iya, di pertemanan, di hal-hal kecil juga, kayak ya contoh di hobi saya akhir-akhir ini, saya kan suka mendaki, suka olahraga mendaki. Nah, kayak ketika lagi dihadapi suatu permasalahan, misalkan lagi diguyur hujan, terus kita tidak terlalu capek dan tidak lanjut. Nah, itu orang-orang diskusi dan menunggu keputusan dari saya seperti apa, karena dianggap keputusan saya itu bijak dan keputusan saya itu bagus. Itu ekspektasi teman-teman. Jadi pada akhirnya saya berpikiran bagaimana baiknya untuk menghidupi ekspektasi tersebut. Ya, saya akhirnya ya wis, misalnya kalian kecapean semua dan tidak lanjut ke camp, ya udah buka flysheet di sini aja. Dan ketika itu juga teman-teman menuruti perkataan saya bingung jadinya. Saya malah takut kalau misalkan keputusan saya itu terkadang membawa orang-orang ini malah ke jalan yang salah gitu pada akhirnya. Sedangkan saya sendiri lagi bermasalah dan capek. Bisa dipahami juga kalau ada rasa takut juga. Nah, kalau dari respon badan nih, kira-kira ada reaksi tertentu nggak? Kalau badan enggak sih, saya nggak terasa kesakitan. Saya capek aja, lesu apa? Iya, masuk ke lesu itu, kayak lesu, dan saya terlihat lemas aja. Oke, gitu ya. Nah, dari yang diceritain sama Mas Alun tadi, saya mau menjelaskan nih bahwasannya kecenderungan untuk bersikap sesuai dengan apa yang lingkungan Mas Alun inginkan, karena Mas Alun berpikir bahwa adalah sebuah keharusan untuk menuruti hal-hal yang tadi itu gitu, karena dipicu dari beberapa situasi yang ada juga gitu ya, seperti itu. Oke, saya mau ajak Mas Awang buat diskusi lah gitu ya. Nah, kalau menurutnya Mas Awang, kan Mas Awang tadi udah bilang nih kalau ini tuh ngebikin aku capek, ngebikin aku lesu, bikin aku takut salah dan yang lain segala hal-hal yang kayak gitu tuh yang Mas Awang sebutin tadi. Kenapa sih Mas Awang tetap ngelakuin itu? Melakukan itu karena saya rasa itu
berawal dari tuntunan orang tua saya sih. Saya selalu dibubuhi pemikiran kalau saya itu anak pertama, saya itu laki-laki itu harus bisa semuanya, dan kata-kata tersebut manifestasikan apa yang bilang ke ayah saya itu bisa semuanya. Ayah saya itu seorang laki-laki dan anak pertama, laki-laki pertama di keluarganya, dan hampir selalu bisa semuanya. Dan orang tua saya selalu berkata kalau jadilah kayak ayahmu, jadilah kayak laki-laki itu seperti ini, laki-laki itu kayak gini. Jadi saya selalu mesti terpikiran seperti itu ketika dihadapi suatu permasalahan. Apa sih yang membuat Mas Awang merasa apa ya? Apa sih yang ngebuktiin kalau ya laki-laki itu harus serba bisa gitu? Bukannya lebih masuk akal kalau kita nyebutnya nggak ada orang yang bakal sempurna ya? Ya, benar. Tapi entah kenapa pemikiran tersebut selalu ada karena keluarga saya itu selalu menaruh harapan kepada saya. Jadi ya terlihat seakan-akan saya memang harus dituntut seperti makanya ya itu kembali lagi saya capek. Ya padahal Mas Awang juga udah bilang ya kalau Awang juga capek, udah sempat dibantah dan lain sebagainya, dan ternyata boleh loh buat mengutarakan apa yang kita rasain gitu kan. Mas Awang juga tadi udah coba. Iya sih, tapi juga terkadang itu saya gengsi karena kembali lagi orang tua itu selalu menuntut kalau laki-laki itu harus kayak gini, laki-laki gak boleh depresi, selalu berusaha. Bukan depresi ya, ibaratnya apa ya, depresi itu terlalu kasar, kayak terlalu gak boleh lemah lah, ibaratnya gak boleh lemah, selalu harus bisa dihadapi di suatu situasi, harus bisa, kalau dituntut itu harus siap ya. Event kayak tadi pemilihan ketua umum atau keputusan dalam mendaki, saya sebenarnya agak bingung sih juga. Padahal mendaki itu semuanya laki-laki, tapi kenapa malah saya yang ditunggu keputusannya? Itu juga saya terkadang bingung. Dan yang di ketua umum ini juga teman-teman ini banyak laki-lakinya, tapi selalu berharap kalau saya itu bisa, dan saya juga kepikiran memang apa seperti itu Gitu. Nah, Mas Awang bilang kalau laki-laki itu nggak boleh lemah ya. Nah, Perempuan boleh. Untuk perempuan boleh atau enggak, saya nggak mengatakan boleh, tapi menurut saya memang hakikatnya laki-laki harus melindungi perempuan. Jadi ya dikatakan perempuan sedikit melindungi laki-laki. Itu terlalu kasar sih, tapi ya saya berpikir seperti itu. Oke. Lantas jika ada seorang perempuan yang melindungi laki-laki gitu, berarti nggak boleh, Mas? Boleh, tapi mungkin kalau di sudut pandang saya, laki-laki itu lah kenapa kok laki-lakinya malah gak bisa, malah kok dilindungi laki-laki. Boleh banget perempuannya untuk melindungi si laki-laki tersebut, tapi saya mungkin memandang laki-laki yang dilindungi oleh perempuan itu kok bukan kamu, kok malah kamu dilindungi perempuan. Gak apa-apa perempuan dilindungi laki, tapi aku malah berpikiran si laki-lakinya lah kok malah dilindungi laki-laki, dilindungi perempuan. Kenapa laki-laki kok malah yang dilindungi, seharusnya kamu yang dilindungi. Kayak ibaratnya ada kecoa nih, sering kayak kecoa kan semuanya pada kabur nih, nah yang laki kabur itu di pandangan saya kayak loh kamu tuh laki ambilen gitu loh kecoa ya, jangan ikut lari kayak perempuan. Ketika perempuan ngambil pun nggak apa-apa gitu, aku malah memandang si lakinya kok kayak gini. Oke, coba kita pikir secara realistis lagi ya. Mungkin Mas Awang sendiri juga udah tahu kalau kita sebagai manusia nih, terlepas dari gender, kita kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan itulah yang bikin kita tuh unik gitu loh, ya kan? Lalu
kenapa Mas Awang masih ada di dalam apa ya, kayak barrier kalau oh laki-laki itu harus ini, laki-laki itu harus gitu padahal ya kan beda-beda gitu. Kadang saya juga capek, entah kenapa, tapi tuntunan tersebut itu merasa kalau ya memang laki-laki itu hakikatnya seperti itu selama ini. Entah itu pemikiran dari agama atau pemikiran dari orang tua saya, tapi rasanya Mas Awang berpikiran kalau Mas Awang nih yang dituntut gitu kan? iya benar. Berarti itu perasaannya Mas Awang saja? Iya, termasuk perasaan juga sih. Perasaannya Mas Awang saja. Jadi sebenarnya belum tentu nih mereka menuntut Mas Awang. Yes. Saya ngerasa kalau perasaan tersebut, apa yang dikatakan Mbak Avinda benar, kalau misalkan itu hanya perasaan saya, tapi karena saya selalu terpikirkan kalau saya harus memenuhi teman-teman, memenuhi ekspektasi orang-orang, bukan siapapun. Nanti kita gali lagi. Emang benar semua orang pengen Mas Awang jadi bisa? Itu saya masih belum tahu karena saya nggak pernah ngobrol gitu sih, karena kembali lagi saya gengsi untuk menanyai hal itu, karena ya teman-teman menaruh ekspektasi kepada saya ya jelas mengatakan kalau saya itu bisa, padahal saya sendiri ya belum tentu bisa, tapi untuk mengatakan tidak bisa itu saya gengsi. Gitu ya, bahkan Mas Awang sendiri belum ngobrolin, berarti belum ada yang membuktikan secara valid dan benar. Oke gitu, kalau kamu tuh harus bisa dan nggak semua orang mengatakan hal itu. Benar. Saya itu berpikiran seperti itu ketika ekspektasi orang-orang itu tertuju pada saya gitu. Saya selalu berpikir, perasaan saya terpikir kenapa saya belum bisa. Ya, ternyata ada nih hal yang apa ya, memberikan indikasi kalau ya sebenarnya kan be yourself, dan gak semua orang ternyata memberikan ekspektasi dan beban itu kepada aku. Kan itu rasanya kalau ya mereka menuntut aku supaya aku jadi lebih daripada mereka. Kalau dari yang tidak bisa Mas Awang buktikan tadi seperti itu. Oke. Kalau menurutnya Mas Awang nih, setelah kita bincang-bincang tadi, is there something yang muncul gitu? Ada sih Mbak, tadi sempat ada beberapa pernyataan dari Mbak Avinda sendiri yang bikin saya sadar kalau misalkan tadi semua ekspektasi itu cuma perasaan saya saja dan orang-orang belum tentu mengatakan seperti itu, tapi karena tuntutan saya sendiri saya selalu untuk Oke, gitu ya. Nah, nanti kita coba kita bangun kembali pemikiran-pemikiran bahwa oh ternyata nggak harus loh untuk memenuhi maunya mereka, dan mungkin aja mereka nggak benar-benar pengen aku yang gimana-gimana, dan ya yang hal yang kayak gitu. Dan even di apa ya, situasi-situasi yang agak menuntut ya, benar-benar nyuruh Mas Awang seperti itu ya, it's okay buat coba buat ngobrol gitu, karena Mas Awang sendiri juga ngerasain pencapaian banyak ya tadi ya. Kalau Mas Awang lebih mementingkan tadi ya daripada capek ya, Mas Awang tahu sendiri lah apa yang bakal Mas Awang rasain. Nah, kalau bisa saya simpulin ya, Mas Awang punya kecenderungan
berpikir bahwa Mas Awang ini mendapatkan tuntutan dan harus bisa memenuhi tuntutan tersebut, lalu itu terbawa ke seluruh kehidupannya Mas Awang. Dan ternyata di akhir Mas Awang juga menyadari ternyata kayaknya itu perasaanku deh, ternyata nggak semuanya harus oke. Nah, karena keterbatasan waktu ya, kan kita juga udah cukup lama ngobrolnya. Saya terima kasih banget buat Mas Al karena udah sharing ke saya juga bisa belajar banyak sekali dari Mas Awang. Nanti mungkin kita bisa jadwalkan kembali konsul kita selanjutnya di minggu depan gitu untuk melihat perkembangannya Mas Awang yang pemikirannya Mas Awang nanti kita lebih jauh di pertemuan yang minggu depan. Udah ya, sedih dulu mungkin. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.